orang Farisi itu gila-gila hal yang nampak. Hal-hal yang kelihatan. Pakai jubahnya, terus ritual-ritual agamawinya. Mereka beribadah katanya doa-doa di pinggir jalan supaya dilihat orang. Mereka taat hukum Taurat, mereka bawa korban. Orang Farisi tergila-gila dengan apa yang kelihatan. Tapi Yesus yang mereka nanti-nantikan, Mesias yang mereka tunggu-tungguin, di depan mata mereka nggak tahu, mereka menolak. Makanya kitab Lukas menggambarkan atas pertanyaan orang-orang Farisi. Terus Yesus bilang apa? Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah kepada orang Farisi yang pikirannya kepada apa yang kelihatan. They are best at rituals. Tapi hati mereka menolak tunduk pada Yesus. Sementara Yesus bilang, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah ada di dalam rumah tanggamu, Pak Bu. Ketika kamu minta Yesus hadir dan mempersilakan Yesus take over semua hidupmu, kerajaan Allah ada dalam rumah. Kerajaan Allah ada dalam rumah tanggamu. Kerajaan Allah ada dalam masa depanmu, anak-anak muda. Asal kita kasih Yesus duduk di tahtanya dalam hidup kita. Gimana Yesus bisa memerintah? Kerajaan Allah ditegakkan. Kalau yang duduk di tahtanya masih kita. Halo. Kalau yang duduk di tahtanya masih kita, masih maunya kita, masih kehendak kita, masih egonya kita, masih dagingnya kita. Gimana caranya dia memerintah? Gimana caranya kita undang Yesus masuk dalam rumah kita, dalam keluarga kita? Aku menyambut engkau Yesus. Hadirlah, lahirlah, datanglah di rumahku. Tapi kita kasih Yesus cuma di ruang tamu. Tahu kan di ruang tamu? Ada tamu datang, terus dia sembarangan gitu. Bagus ya rumahnya ya, kamar di mana kamar. Terus buka dapur, masak sendiri, nyomotin makanan. Ada tamu kayak begitu? Atau saudara tamu kayak begitu? Gak ada. Kalau kita cuma kasih Yesus sampai akses di ruang tamu, jadi cuma bisa sampai di situ aja. Ketika kita datang, udah minum? Terus, Yesus, silakan minum dulu. Silakan. Ya duduk aja, have a seat. Anggap aja rumah sendiri. Tapi kita biarin dia di ruang tamu. Not even kita kasih dalam ruang keluarga. Apalagi ke kamar tidur. Ke tempat yang paling pribadi. Ke yang paling gelap dalam hidup kita. Ke tempat dimana orang-orang gak lihat. Dimana kita copotin nih bulu mata. Semua kita copotin, hapus makeup, ganti piyama, ganti baju yang udah 15 tahun tuh. Yang bahannya udah tipis, udah bolong di sini. Dimana kita, kalau kita gak kasih Yesus akses masuk ke titik terdalam hidup kita, yang paling pribadi dalam hidup kita, bagaimana dia mau memerintah sepenuhnya dalam hidup kita? Halo?